sedikit ngulang sebentar ya yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabatnya, para tabi'in, dan juga mengikutnya hingga hari kiamat kelak. Kemarin kita telah melalui tentang Itmamul Harokat ya. Apa artinya Itmamul Harokat? Tentang menyempurnakan harokat ya, tentang menyempurnakan harokat. Yang bait syairnya disebutkan wapun mamuni pada yatimah ya. Dan tidaklah sesuatu yang domah itu tidak akan sempurna illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali kita itu benar-benar memoyongkan kedua bibir kita dengan sempurna, maka dia itu baru dikatakan orang yang menyempurnakan harokat. Karena kalau tidak sempurna dalam penyempurnaan harokat, maka jadi kurang juga arti dari huruf tersebut ya. Yang domah kita memoyongkan bibir kita ya. Kemudian yang berikutnya wazun khifadin bin khifadin lil fam. Kemudian begitu juga ketika kita menemui kasroh atau apa, huruf apa yang identik dengan kasroh? Huruf yang identik dengan kasroh apa? Nah, apa huruf ya? Ya, dia identik dengan kasroh. Sedangkan domah dia identik dengan dengan wawu. Nah, maka ketika kita menemui harokat kasroh, kita pun harus memiringkan bibir kita ya. Wazun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi fami. Begitu juga ketika kita menemukan sesuatu yang berfathah, berharokat fathah, maka kita juga harus membuka mulut kita. Jangan malas-malas bukanya. Karena kalau tidak begitu tidak akan sempurna mengucapkan huruf yang kita ucapkan. Sekarang kita sedikit masuk ke bab awal manzumah nih. Perlu nggak kira-kira kita bacain profilnya penulis ini? Perlu ya? Gak mau ditulis juga? Sedikit ulasan tentang siapa sih yang menulis syair ini? Ya, itu saja ya. Nah, itu kita akan perkenalan dengan penulis syair ini, yaitu Imam Ibnu Jazari. Ta'rif binalil. Ta'rif binalil. Huwa Abul Khairi Syamsuddin Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Muhammad bin Muhammad Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Ali bin Yusuf Al-Mahmud Al-Mahmud bi'ilmi Jazari Allah Ta'ala Allah
terus lagi. Rahimahullahu ta'ala. Ulida bila maskus. Ulida ada nggak? Bila maskus sana Wadufiyah Bisyirat. Mana? Ini Wawulida bila maskus di sana.
Sudah sampai mana jauh? Kita zawaj itu. Selesai juz 14 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه dan sesungguhnya وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين dan jika kamu membalas wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. 19 ya. Ya. Nah, dari mana tadi? At-ta'rifu bin nazim. Perkenalan tentang nazim itu penyusun. Bisa juga diartikan penyair juga bisa. Nazim, penazama, nazim, isim fa'il. Artinya penyusun. Penyusun ini nih kalau dalam bahasa Indonesia jatuhnya dia puisi. Ya, puisi tapi tentang tajwid. Gitu. Nah, syair tentang tajwid tapi beliau susun ini menjajari sampai 109 bait.
Nah, susun bait ini tentang masih takrif tentang beliau ya. Tentang kehidupan beliau singkat aja. Sebenarnya ada buku khusus yang menceritakan tentang kehidupan beliau. Di sini beliau tulis sendiri Jami Asanid Ibnu Jazari. Namanya. At-Ta'rifu bin Nazimi. Kenalan tentang penyairinya atau penyusun bait. Huwa Abul Khairi Syamsuddin. Dia adalah Abu Khair Syamsuddin. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi bapaknya Nabi Muhammad, kakaknya Muhammad, buyutnya namanya Muhammad. Sampai tiga urutan. Bin Ali bin Yusuf Al-Ma'ruf bi Ibnil Jazari. Bin Ali bin Yusuf Al-Ma'ruf yang telah diketahui bi Ibnil Jazari, yang telah diketahui dengan sebutan Ibnu Jazari. Beliau lebih masyhurnya dengan sebutannya Ibnu Jazari. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya karena beliau telah meninggal ya. Ulida bi Damaskus sanah sab'umi'ah wa wahidin wa khamsin 751 Hijriah. Wa tuwfiya bi Syiraza sanah samaniyatumi'ah wasalasun. Yang beliau wafat pada tahun 833 Hijriah. Jadi kalau dihitung-hitung beliau itu berapa tahun tuh? Lahir 751 Hijriah. Kemudian wafat pada tahun 833. Kurang lebih 82 tahun beliau itu. Nah, kemudian dilanjutkan kalau nggak tahu artinya dikasih. Kalau nggak tahu artinya, tapi kalau tahu ya nggak apa-apa, jangan semuanya diartiin gitu, khusus yang nggak tahu aja. Zakaro Imam Ibnu Jazari menyebutkan kisah wiladatihi, menyebutkan kisah tentang kelahirannya. Kisah tentang kelahirannya di kitabihi, pada kitabnya yang dinamakan Jami'u Asanid Ibnu Jazari, kumpulan tentang sanad-sanad Imam Ibnu Jazari, halaman 67. Jami'u Asanid Ibnu Jazari. Wa yarwiya an abihi annam qala, maka beliau meriwayatkan Imam Jazari dari bapaknya bahwasanya dia berkata, syarib itu minna izal jannah. Saya itu bapaknya berkata ya, saya telah minum air Zam-Zam, telah minum dari air Zam-Zam, li'an yarzuqani, supaya Allah memberikanku atau menganugerahkanku, li'an yarzuqani, semoga Allah memberikanku rezeki ya padaku, menganugerahkan juga bisa, semoga agar Allah menganugerahkan kepadaku waladan zakaran, dan perhatikan dari kata-kata rezeki ini maknanya bukan hanya uang ya,
misalnya uang, anak yang soleh, teman yang soleh, kesehatan, terus diri kita yang Allah bimbing dalam kesehatan, itu juga masuk dari rezeki, bukan hanya terbatas di uang mata. Agar Allah memberikanku rezeki waladan zakaron, seorang anak laki-laki, waladan zakaron yakunu min ahli Quran, yakunu min ahli Quran, yang akan menjadi ahli Quran, menjadi ahli Quran. Warajatu fi sanati tis'in, dan bapaknya Imam Ghazali berkata, saya telah pulang pada tahun 90, fi sanati tis'in, pada tahun ke 90. Wa tazawwajtu, dan aku telah menikah, biwalidatika, dengan ibumu, sana khamsin, pada bapaknya yang bercerita. Kemudian dari bapaknya bilang, aku telah menikah dengan ibumu sana khamsin, pada tahun 50. Ini maksudnya tahun 90 itu maksudnya 49, tahun 9. Kemudian dia menikah dengan ibunya pada tahun 50, maksudnya tahun 50 ini 750 Hijriah. Tahun 9 itu maksudnya 749. Fawritta, kemudian lahirlah engkau. Fawritta li, kemudian lahirlah engkau untukku. Fi lailatis sabti al-khamis wal 20, pada malam Sabtu 25 dari bulan Ramadan. Fi sabti, pada malam Khamis, fi sabtul Khamis, pada malam bukan pada malam itu, hari Sabtu tanggal 25 Ramadan. Pada malam Sabtu, fi lailatis sabti al-khamis wal 20, pada malam Sabtu tanggal 25 dari bulan Ramadan, al-mu'azzam, yang agung atau yang mulia. Ramadan, tepatnya ikhda wa khamsin, yaitu pada tahun 751 Hijriah. Akibat salat tarawih, setelah salat tarawih. Setelah tarawih. Udah ya. Sebenarnya masih ada lagi nih. Udah, ini udah selesai. Pada dengan Quran. Kelihatan aja.
Bawa buku berapa ya di rumah? Belum ya. Oh, belum. Itu bawa sisa aja. Ya. Habis.
Kelihatan Jo? Kelihatan. Kelihatan. Iya. Itu kasirun yang terakhir ya. Iya. Yang terakhir khilafun kasirun.
Ya. Oke. Waqad hafizal Qur'ana, dan sungguh dia telah menghafal Al-Qur'an, wa huwa ibnu salasa asyra amman, ketika dia berusia 13 tahun. Ketika dia berusia 13 tahun. Ketika dia berusia wa afradul qiraat wa jama'aha, dan dia telah menguasai ilmu qiraat, afradul qiraat wa jama'aha, dan menghimpunnya. Dia telah menguasai ilmu qiraat wa jama'aha, dan menghimpunnya. Wa huwa ibnu sab'ata asyra aman, dan ketika itu umurnya 17 tahun ketika menguasai qiraat dan menghimpunnya. Warahala ila Misra takaroran, dan dia rihlah bepergian ke Mesir takaroran itu artinya berulang kali atau sama dengan miroron. Wal taqa bi a'immatil qura, dan beliau bertemu dengan banyak para imam qiraat di Mesir, karena memang sumbernya di Mesir banyak qiraat. Wa sami'al haditha, kemudian juga beliau mendengar hadis, artinya beliau juga belajar hadis, bukan hanya tentang ilmu qiraat saja. Wa akhadhal fiqha, dan beliau juga mengambil ilmu fikih di Mesir. Wa ajazahu bil ifta'i, dan beliau diizinkan untuk memberikan fatwa. Berfatwa, kita juga singkat ya. Beliau diizinkan untuk berfatwa oleh Abul Fida Ismail bin Kathirin wa ghairuhu. Dia terkenal nih, Abul Fida Ismail bin Kathir, tafsir Ibnu Katsir. Nah, gurunya itu muridnya Imam Jazari. Maksudnya gurunya beliau itu gurunya Imam Jazari, Imam Ibnu Katsir. Bahkan beliau Imam Ibnu Katsir membolehkan ini muridnya untuk berfatwa karena udah tahu keilmuannya. Bayangin aja 13 tahun hafal Quran, ya. 17 tahun udah menguasai qiraat, bahkan sudah menghimpun, ya belum menyusun. Udah bisa uji susun beliau bikin buku. Itu umur 17 tahun ya. Jauh banget ya sama kita. 17 tahun kita masih ngapain gitu. Gitu, makanya dibolehkan oleh gurunya untuk berfatwa. Yang membolehkan berfatwa juga bukan hanya Imam Ibnu Katsir, tapi di situ disebutkan waghairuhu, dan selain Imam Ibnu Katsir juga menyuruh beliau, membolehkan beliau untuk berfatwa. Wa jalasa li'iqra'i, dan beliau duduk untuk mengajarkan Al-Quran tahta Kubah an-Nasr, di bawah Kubah an-Nasr. Kubah an-Nasr itu ada di Damaskus. Kubah an-Nasr min Jami'il Umawi, dari Universitas Al-Umawi. Min Jami'il Umawi. Gambarnya yang kayak gini nih. Kubah an-Nasr Jami' Al-Umawi di Damaskus. Beliau di sini ngajar Al-Quran, dan nggak ada yang bisa ngajar di sini kecuali orang-orang yang ilmunya udah tinggi. Kalau masih esek-esek nggak bakalan bisa. Iya, jadi beliau masih muda udah besar gitu. Itu Imam Ibnu Jazari. Terus, nah tadi Umawi udah ya. Wa uliya masyahatal ikra'il kubra. Wa uliya masyahatal ikra'il kubra, dan beliau itu diangkat sebagai syekh atau pimpinan besar dalam bidang qiraat. Wa uliya masyahatal
Iqra'il kubra. Wow. Dan beliau diangkat sebagai Syekh Al-Iqra' atau pemimpin besar dalam bidang qiraat. Pemimpin besar dalam bidang qiraat. Wa wuliya qada'a Damaskus sanah 793, dan beliau juga diangkat sebagai hakim pada waktu itu pada tahun 793 Hijriah. Doanya hakim. Dan beliau diangkat sebagai hakim. Walamma qamat fitnat Taimuriyah, dan tatkala terjadi fitnah Timuriyah, itu berupa fitnah Timur Tengah yang waktu itu lagi terjadi, ujian Timur Tengah yang telah terjadi fi biladir Rum, pada pada negeri Rum. Ketika terjadi kekacauan di negeri Rum, rahala ila biladi ma wara'an nahri, dan beliau ketika terjadi kekacauan itu di Timur Tengah itu, beliau pergi atau rihlah melakukan safar ke biladi ma wara'an nahar, ke negeri yang dimana belakangnya itu ada sungai. Apa coba negeri yang belakangnya ada sungai? Turki. Beliau ke Turki. Dari Damaskus ke Turki. Summa ila Shiraz, kemudian beliau pergi ke Shiraz. Shiraz ini di Iran. Kemudian pergi ke Shiraz. Wa qad qara'a alaihi khilakun katsirun, dan sungguh telah banyak orang-orang, waqad qara'a, dan sungguh telah banyak, dan sungguh qara'a telah belajar atasnya, alaihi atasnya, orang-orang, khilakun orang-orang, katsirun dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah yang banyak. Ya. Sebenarnya ada lagi nih. Ini karangan-karangannya beliau, nama-nama kitabnya. Tapi itu kita lengkap aja. Nah, itu karangan-karangan beliau. Jadi dari setelah kita perkenalan secara ringkas dengan beliau, dengan Imam Jazari, apa coba hikmahnya yang Jo bisa ambil, Jo? Dari perkenalan sedikit dengan Imam Jazari, biografinya. Yang bisa diambil pelajarannya. Semangatnya. Mencapai banyak ilmu. Saya banyak ilmu dalam usia muda. Bersungguh-sungguh dalam usia muda ya. Artinya dia tidak menyanyiakan masa mudanya. Masya Allah, ya. Ya, itu motivasinya yang bisa kita dapat ya. Beliau tidak menyanyiakan masa mudanya. Sama itu ya. Nah, kemudian juga di sini kita bisa ngambil pelajaran bahwasanya kalau kita ada niat baik, kita bisa menggunakan wasilah. Apa juga wasilah yang tadi itu yang dilakukan oleh bapaknya? Ingat nggak? Apa ada yang diceritain tuh di dalam Jami' As-Sanid Ibnu Jazari yang dia meriwayatkan dari bapaknya? Bapaknya berkata, minum air Zam-Zam dengan niat apa tuh? Dengan niat agar dikaruniai diberikan rezeki, waladan dzakaran, laki-laki yakunu min ahlil Quran, yang akan menjadi Quran. Itu juga sebagai catatan buat kita, bisa ambil pelajaran kalau kita ada niat baik, pengen banget itu niat baik kita itu
dikabulkan oleh Allah bisa dengan itu di air zam-zam, kemudian berdoa itu makbul. Kenapa? Ada dijual air zam-zam situ? Ada banyak di situ, ada di Roja, beli online juga bisa. Kalau di online nanti tak kita ditipu. Ngerinya itu doang ya, tapi di sini ada sih itu segini aja berapa dia, 15 atau 20 gitu, sedikit di dekat sini, dekat Roja. Itu memang benar-benar ajaib ini air zam-zam ini, dari air zam-zam. Yang lebih baik minum di Mekah. Nah ini kan ini ceritanya nih, beliau ini bapaknya, ayahnya ini ke Mekah minum air zam-zam terus berdoa, jadi berkali lipat kan mustajabnya kan, makbulnya. Udah di tanah haram kemudian minum air zam-zam, padahal tanah haram juga berdoa insya Allah kalau tulus ya, tanpa tadi ya, maksudnya tanpa kita terhalang dari makanan yang haram, pakaian yang haram, insya Allah dikabulkan. Tapi ditambah lagi dengan air zam-zam, memang ada riwayatnya kalau kita ingin keinginan atau sesuatu, kita bisa dengan perantara air zam-zam. Hadisnya itu tidaklah seseorang itu dia minum air zam-zam kemudian dia berdoa sesuai dengan yang apa dia niatkan, Allah kabulkan, melainkan Allah kabulkan air zam-zam. Itu jadi bisa ya menjadi apa namanya, suatu pemikiran yang baru lah buat kita. Kalau ada niat baik apa, ambil air zam-zam kan, sholat 2 rakaat, minta pada Allah. Akhirnya beliau dikaruniai anak yang mana lahirnya lagi pada bulan Ramadan lagi kan, jadi bulan yang mulia, di tanggal 25 Ramadan. Itu kan hari-hari apa namanya, itikaf ya, 10 hari terakhir. Kemudian juga yang luar biasanya lagi, si Imam Ibnu Jazari ini dalam usia 13 tahun telah menyelesaikan hafalannya. Tapi juga gini loh, yang kita lihat ini kan hasilnya ya. Si Imam Ibnu Jazari ini dalam 13 tahun itu hafal Quran. Kita nggak tahu kan prosesnya, ya kan? Bagaimana orang tuanya apa namanya jungkir balik, bersusah payah, nggak mungkin mudah namanya mendidik anak, apalagi masih umur 13 tahun ke bawah, itu biar hafal Quran sulit. Apalagi kalau orang tuanya itu dia tipikal kayak apa tuh namanya, kayak kernet, tau nggak kernet kendaraan yang ayo misalnya kemana sini, nah, itu kan dia cuma ngarahin doang, tapi dianya nggak ikut ke sana, ke tujuan ya kan. Dia cuma ngarahin ayo bandara, udah pada masuk, udah dia di tim di situ nyari lagi kan, cuman kayak calon doang gitu. Nah gitu juga kebanyakan orang tua kan, adek sini dek. Gitu juga kebanyakan orang tua sekarang. Buat pelajaran buat kita, buat Jo yang masih belum menikah tuh, jangan jadi orang tua itu yang seperti kernet, seperti calo yang nyuruh anaknya, nak jangan ngerokok, tapi Jonya megang, itu nggak bagus. Dia nggak bakal ngedengerin apa yang Jo dengerin, Jo omongin. Jadi bapaknya juga gitu, agaknya males dia, jadi denger paling di depan kita, di balik kita nggak ada dia apa, kita nggak ada di depan dia, udah dia pasti ngelakuin. Itu juga kalau misalnya kita pengen anak kita hafal Quran, sebenarnya nggak usah sampai teriak-teriak. Pertama kitanya aja nyontohin di depan dia, rutin, tapi bukan cuma sekedar drama ya. Kalau orang cuma drama doang kan paling ya 2 hari 3 hari kuat hilang, nggak bakal megang lagi kan. Tapi ini betul-betul memang kitanya juga punya cinta betulan gitu dengan Al-Quran. Kita contohin di depan si anak itu, insya Allah dalam waktu ya pas kita nyuruh, dia nggak pakai lama, karena dia ngeliat bapaknya juga kayak gitu. Kayak kisah guru kita juga ini, anaknya itu baru lulus SMP, itu masya Allah ya, udah berhasil tasmi 30 juz. Tasmi 30 juz, seangkatan kayaknya baru anaknya beliau doang yang berhasil, itu baru lulus SMP. SMP berarti sekitar umur 13 ya? 13 ya? 13 ya?
SMP Nah, 15 15 ya? 15 ya, sekitar itu 15 tahun. Habis itu guru kitanya juga bilang sama si anak ini, sama anaknya, kalau kamu selama Ramadan berhasil hatam 30 kali, ayah kasih hadiah umroh. Kebayang nggak? Berarti sehari hatam kan? Ini serius cerita kisah nyata. Kita guru kita sendiri. Sehari baca itu Sehari ambil goib. Karena memang hafalannya sudah kuat. Allah ngapal saya murojaah itu Murojaah. Kan jadi ibaratnya kita dengar cerita ini aja level kita masih sangat jauh ya. Stop lah. Iya benar. Jadi kita aja maksudnya ibaratnya mohon maaf ya. Canduan sama Al-Qur'an aja kita butuh komunitas ya kan. Butuh komunitas, butuh teman. Kalau teman nggak ngakuin, kita nggak ada hasrat gitu kan. Kita masih selevel itu loh. Kalau ini udah sampai guru kita itu cerita gini, kalau udah Ramadan datang, itu jadwal-jadwal di luar kayak undang-undangan suruh ngisi, pengajian, ngajar, segala macam itu beliau kurangi. Karena beliau fokusin sehari hatam. Mulainya beliau biasanya jam 3 atau jam 2. Terus bergoib lagi dengan tilawah. Kalau kita kan Ramadan masih levelnya tilawah kan. Itu pun baru hatam 2 kali itu udah bangga. Bener gak? Sekali aja udah bangga ya. Sehari. Jadi ngejar dari jam 2 setengah 3 itu asar. Ngantuk lah. Tapi memang udah terlatih. Beda. Kalau orang udah terlatih itu sehari hatam bisa. Tapi kalau kita latihan aja 5 juz tilawah. Itu berat. Bener. 5 juz sehari. Ini sehari 30 gitu. Jadi kebayang setiap kalau misalnya kita hitung ya setiap habis sholat jatuhnya berapa tuh? Berapa juz? 30 bagi 5. 6 juz kan? Berarti ya kan? 6. Berarti hitungannya bukan 2 juz 3 juz lagi. Jadi setiap habis sholat harusnya 6 juz. Makanya belum startnya sebelum subuh tuh udah dapat sekitar mungkin 3 juz, 4 juz. Nanti habis subuh tinggal 3 juz lagi kan 6, ya kan? Nanti habis sebelum zuhur dikit ada 2 juz setelah. Pokoknya saya hatam pas belum cerita biasanya tuh sebelum asar atau pas asar itu selesai. Atau mentok-mentoknya mendekati maghrib selesai. Baru sisanya buat taraweh. Dan anaknya digituin. Nah, dari angkatan pertama sampai sekarang nih, ini kalau nggak salah sekarang angkatan ke-6 lah, dari Jo yang angkatan ke-6 itu baru ada 1, 2 yang berhasil 1 kita kirim ke sana ke guru kita buat proses pengambilan sanad jazari. Ada kakak kelas namanya Efri, itu angkatan pertama. Beliau ke sana ngambil, dapat sanad jazari. Karena kan sanad jazari itu syarat buat orang buat melangkah ke sanad Quran. Kalau orang nggak punya sanad jazari, nggak diperbolehkan untuk masuk ke tahap ngambil sanad Quran. Dan sanad Quran itu ada 2, ada yang ngambilnya tilawah, ada yang bergoib. Kalau tilawah sambil baca. Pendengaran Al-Quran, tapi otomatis kekuatannya lebih besar, lebih tinggi goib. Karena goib itu kalau di beliau ya 30 menit dikasih waktu sekali pertemuan. Apanya? Setoran. Jadi goib. Ya bukan 30 juz, pokoknya 30 menit itu dapatnya berapa? Biasanya orang biasanya orang tuh 30 menit dapatnya 2 lembar setengah, 1/4 juz. Itu pun banyak koreksi. Nggak bisa asal mulus-mulus aja, panjang pendeknya udah benar. Dikoreksi semua beliau, tebal, tipisnya, makrotnya, sifatnya. Jadi lama, 30 menit itu makanya dapat segitu tuh udah syukur, 2 lembar setengah. Bacanya juga harus sesuai yang udah diajarin. Itu jadi lebih sulit karena hafalan yang kita hafalkan hafalan biasa dimasukkan dengan kekuatan tajwid.
Jadi kita kayak ngebagi dengan mengucapkan dengan sempurna dengan hafalan kita. Buyar jadinya. Kalau nggak kuat-kuat ya. Nah tapi alhamdulillahnya angkatan pertama udah berhasil walaupun barusan jajari. Itu barusan jajari ya. Ada lagi sampai lebih tinggi. Bukan ada lagi. Kan kiroah itu kan ada banyak. Ada kiroah Ibnu Katsir, ada kiroah apalagi tuh. Banyak lah. Ada Waras, banyak macam-macamnya. Kalau kita kan kiroahnya kiroah Asim, Hafiz al Asim ya, Hafiz. Itu memang yang rata-rata mayoritas dasarnya itu Hafiz an Asim yang kita baca rata-rata orang Indonesia, orang Asia kebanyakan itu. Ya. Kalau udah Waras, udah Ibnu Katsir udah beda lagi dari pengucapannya. Itu baru ibaratnya baru satu qiraat ya. Masih panjang perjalanan. Dan orang-orang memang mengiranya gini deh. Orang-orang ada ya sebagian orang itu yang menganggap udahlah Al-Quran itu nggak usah kita belajar terlalu bahasanya kayak berlebihan lah gitu, kayak ngucapinnya kayak gitu, yang penting diamalin. Padahal salah satu bentuk ngamalin Al-Quran itu bacanya benar. Nanti ada di sini disebutin di matan ini di bab tajwid, di situ disebutin malam yusahhihil Qur'ana asimun. Barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an yang belum benar, dia akan berdosa. Jadi salah satu bentuk ngamalin syariat ini syariat loh. Karena kan Al-Qur'an sebagaimana diturunkan dibaca, enggak boleh seenaknya. Ya kan? Bagaimana Al-Qur'an diturunkan? Ya bagaimana ketika Jibril mentalaki Nabi Muhammad kan, kemudian Nabi Muhammad mentalaki para sahabatnya terus tabiin, terus para ulama, akhirnya sampai ke kita. Ada ilmunya gitu, nggak bisa asal. Nah, yang penting gue baca, ya baca kalau malah nambah dosa ya, buat apa ya kan? Bener gak? Nah, itu makanya penting kita talaki di depan guru, dibenerin salahnya di mana. Karena itu kalau salah baca bukannya pahala malah nambah dosa. Meskipun ada memang hadis yang disebutkan orang siapa yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dia dapat 2 pahala. Sedangkan orang yang membacanya dengan mahir, dengan qiraah yang bagus, itu diumpamakan bagaikan bersama para malaikat yang mulia. Ya bukan berarti juga terbata-bata di sini orang ini nggak belajar ya, dia tetap belajar terus. Cuman kan memang kecondongan orang beda-beda ya, kemampuan orang beda-beda. Ada orang yang udah belajar bertahun-tahun, memang bisanya begitu. Ya tapi itu udah berusaha, ya kan? Beda yang cuman udahlah baca aja yang penting dapat 2 pahala. Lain cerita. Gak ada lain itu. Memang orang dia gak ada niatan buat memperbaiki. Emang harus ada niatan belum memperbaiki, tapi tetap masih susah baru itu dapat 2 pahala. Itu baru ilmu Al-Quran ya kan? Belum belajar kitab fikih lagi, belum belajar hadis lagi, belum belajar usul fiqh lagi. Kayaknya kalau dikasih umur kayaknya gak cukup ya, bener gak? Buat ngabisin waktu dengan Al-Quran dan segala macam yang berkaitan dengannya aja udah kayak seolah-olah kurang gitu waktu. Tapi beliau ini tetap kan tadi disebutin kan di situ belajar hadis, ya, belajar fikih. Jadi ya, beliau bukan hanya beliau tentang guru qiraat aja, bukan ngajarin tentang bagaimana tata cara baca Al-Quran doang, tapi juga beliau juga diangkat sebagai hakim juga, ya kan? Di situ sebagai mengambil belajar fikih juga, cuman beliau punya kecondongan, punya spesialisasi gitu. Spesialisasinya di qiraat. Gitu. Makanya yang ketika kita adakan itu tadi jajari yang pagi Senin sama Kamis itu, yaitu kita baca sesuai bagaimana yang guru kita talakikan. Memang ada nih jazari itu banyak cabangnya. Maksudnya gini, kan tahu hadis arba'in. Nah yang mensarah itu bukan satu orang doang, banyak orang. Begitu juga jazari, yang mensarah bukan satu orang doang, banyak orang. Ini kalau ini yang jalur ke
Dr. Aiman namanya. Dr. Aiman itu begini teksnya. Tapi kalau ada ke yang lain lagi, ini teksnya beda lagi. Ada perubahan. Bahkan nggak ada tambahan. Kalau kita ada tambahan nih. Ada tambahan tadi seperti itmamul harokat, penyempurnaan harokat, itu hanya dia ada di Syekh Aiman. Kalau di jalur lain ada juga, tapi nggak ada tambahan-tambahan kayak gini. Itu seperti inilah jurumiyah, banyak kan yang mensyarah siapa orang-orangnya. Begitu juga ini, banyak yang membuat buku penjelasan tentang ini. Makanya itu kita ikhtiarkan lah, Senin sama Kamis itu minta lakukan ini. Harus dihafal jadi bisa. Memang harus apa? Semuanya. Bahkan sampai terakhir, sampai sini. Terus nah itu tuh. Yang terakhir apa, coba baca judulnya? Tanbihat fi husnil ada. Nah, itu. Sampai sini. Ya man yaruhu tilawatal Qur'an, ya kan? Karena siapa yang ingin dia membaca Al-Qur'an, wa yarudu sya'wa immatil itqan, dan dia ingin mencari guru selain guru yang itqan, yang benar-benar terpercaya. Nah, di situ disebutin latah sabit tajwid dan mufridan. Jangan kamu kira tajwid itu cuma hanya memanjangkan seenaknya saja. Au madda ma la madda fihi liwani, atau kita memanjangkan yang mana di situ tidak boleh panjang. Enggak boleh gitu. Makanya hanya sih ketemu berharap gitu ya. Generasi pertama baru satu doang. Yang setelahnya udah ada orang tuh. Kayak Hafiz. Pernah ikut deh. Sebulan doang, 2 bulan juga tahan. Ikut ini. Belajar di guru kita ini. Karena nggak tahannya, beliau menjelasin pakai bahasa Arab. Kami biasanya sedikit-sedikit. Itu yang bikin. Tapi kalau kita nggak paham bahasa Arab gimana? Ya enggak juga. Ya enggak juga. Jadi gini, yang penting tuh sebenarnya berangkat ke sana dapat bagaimana cara ngucap. Nggak apa-apa kita nggak paham bahasa Arab, kan syaratnya belajar di beliau itu udah selesai setoran 30 juz. Terus apa namanya? Masuk tajwidnya setoran paling udah bisa lah tajwidnya. Enggak, syaratnya itu yang udah setoran 30 juz. Udah selesai store. Yang kedua, bisa bahasa Arab pasif. Bahasa Arab pasif ibaratnya bisa lah dikit-dikit ngertiin ini gitu. Nah itu bagus, nggak tahan baru 2 bulan. Tapi udah bisa deh syaratnya. Belum dapet. Anunya maksudnya bisa syaratnya kayak udah bisa ngertiin dikit-dikit bahasa Arab bisa. Iya. Ya. Kayaknya bisa sih dikit-dikit. Cuman itu memang harus berani perih, Jo. Namanya orang belajar pasti perih, ya. Nggak mungkin nggak perih. Belajar gininya bisa lah. Iya. Nanti tapi udah selesai setoran dulu tuh. Nah nanti kalau misalnya Jo beneran berniat, tapi kirim belajar ada waktunya entah Rabu atau Kamis. Tapi tetap balik ke sini, Sir. Iya, cuma 2 jam doang, sepekan tuh 2 jam. Nanti balik lagi ke sini. Tapi nanti ini sambil dihafalin sebagaimana yang beliau talakikan. Cara baca ini gimana? Kalau kita ini ke sana tuh. Nanti beli. Nanti ada uang akomodasinya lah. Beli buku ini, beli buku matan, ini buku syarahnya kan. Terus belajar kan. Misalkan kita belum bisa dikit-dikit dari sini, bisa kita belajar dari awalnya sana. Bisa. Jadi tinggal ngikut aja. Sebenarnya tuh yang kita cari gimana cara ngucapinnya. Jadi kan ini kan yang kita talakin Senin Kamis kan seolah-olah kayak baca Al-Quran kan, pakai tajwid kan. Ya biar apa coba? Ini tuh sebenarnya latihan lidah kita di sini. Dan harus kita terapin pas kita ngaji. Jangan cuman udah buat formalitas doang, enggak. Yang harus terapin pas ngaji gitu. Kayak yang kita ketemu kan udah kebanyakan orang itu ngucapin do itu monyong. Padahal enggak monyong, do. Ya antara lidah sisi kanan atau kiri, do. Kayak so juga, enggak usah kita monyong-monyong, so. Itu salah satunya.
Nanti banyak lagi, ada tipis tebal segala macam di sana. Itu Jo. Tapi nanti insya Allah kita di sini mungkin lah kita nanti kan ini udah dari biografi, nanti kita sedikit-sedikit masuk ke manzumahnya, ya kan? Kita artiin sedikit-sedikit manzumah, makhorijul huruf, sifat huruf, ya cicil lah ya. Cukup ya mungkin ini aja yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.